Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saat ini berada di rumah masing-masing. Semoga kalian tetap sehat dan selalu siap untuk mengikuti pelajaran meskipun melalui pembelajaran jarak jauh. Bersyukur sekali SMK Negeri 1 Sinjai mengadakan pembelajaran jarak jauh melalui live YouTube di channel YouTube SMK Negeri 1 Sinjai. Perkenalkan, saya adalah Ibu Fitriani Idris, salah satu guru produktif jurusan OTP, mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan absen pada kolom komentar di bawah. Baiklah, Ibu akan memulai materi. Jadi Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibahas oleh Bapak Dr. Andes Sulaiman dan Bapak Amirullah SPD. Jadi materi yang akan Ibu bawakan pada hari ini adalah kebutuhan sarana dan prasarana. Masih ada yang ingat tentang perencanaan kebutuhan yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya? Nah, perencanaan kebutuhan merupakan proses mempersiapkan suatu tindakan atau pelaksanaan dengan menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya secara tepat guna dan memaksimalkan setiap rangkaian proses untuk mencapai tujuan dalam sebuah kantor. Nah, untuk mendapatkan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang tepat guna, perlu diperhatikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kesesuaian antara kebutuhan dengan kemampuan. Maksudnya di sini adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan itu harus disesuaikan dengan kemampuan pegawai. Mengapa demikian? Karena pegawailah yang akan menggunakan sarana dan prasarana itu nantinya. Jadi, pengadaan sarana dan prasarana yang tidak tepat akan memicu terjadinya pemborosan. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan jumlah. Maksudnya adalah sarana dan prasarana tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak boleh terlalu kurang. Kemudian yang ketiga, mutu yang selalu baik. Jadi mutu sarana dan prasarana yang baik akan dapat dipergunakan secara efektif. Kemudian yang keempat, jenis alat atau barang yang diperlukan harus tepat. Jadi jadi sarana dan prasarana yang dibutuhkan itu harus tepat agar dapat meningkatkan efisiensi kerja pegawai. Dalam menentukan kebutuhan diperlukan beberapa data, diantaranya distribusi. Maksudnya adalah di mana sarana dan prasarana itu akan dipergunakan nantinya. Kemudian jenis, jumlah, dan kondisi serta kualitas sehingga berhasil guna, berdaya guna, dan tepat guna. Dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama, apa yang dibutuhkan? Logistik yang dibutuhkan harus dapat menjamin semua penyelenggaraan perusahaan menjadi lebih baik. Kemudian pertanyaan kedua, bagian mana yang membutuhkan? Nah, bagian yang membutuhkan ini menyangkut lokasi atau tempat penyelenggaraan kegiatan. Lokasi ini bisa terbatas pada suatu tempat atau boleh tersebar di seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya, kapan dibutuhkan? Ketepatan waktu atau timing untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sangat penting dalam menentukan berbagai maksud, seperti menjaga mutu hasil pekerjaan, mencegah terjadinya penumpukan bahan di gudang. Yang kita ketahui sendiri bahwa penumpukan bahan di gudang ini pastinya akan memerlukan biaya pemeliharaan nantinya. Kemudian efisiensi pemanfaatan tenaga kerja dan tidak tertinggalnya tipe model peralatan produksi. Kemudian selanjutnya, siapa yang membutuhkan? Yang paling membutuhkan di sini adalah pegawai.
karena pegawai merupakan unsur terpenting dalam seluruh proses administrasi. Mutu perencanaan yang dihasilkan sangat bergantung pada tingkat kemampuan para perencana yang melakukan analisis terhadap kebutuhan akan sarana dan prasarana tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana kantor. Nah, di antaranya adalah yang pertama, gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, tentukan jenis, kuantitas, serta kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang tersedia. Kemudian yang keempat, sediakan serta gunakan sarana dan prasarana pada seluruh kegiatan operasional. Kemudian kelima, simpan serta pelihara sarana prasarana dengan baik. Kemudian yang keenam, kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana. Yang terakhir, hapus sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, itu tadi materi yang sempat Ibu sampaikan pada hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya pada buku paket otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kelas 12 pada halaman 20, studi kasus 1 sampai studi kasus 3. Jadi khusus untuk kelas 12 OTP 1 dan 12 OTP 3 boleh mengumpulkan langsung tugasnya ke saya melalui WhatsApp atau share di Google Classroom. Kemudian selebihnya boleh mengirimkan langsung ke Bapak Dotranda Sulaiman dan Bapak Amirullah SPD. Jadi sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.